Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara nyaman? Jelas, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Sebelumnya buat teman-teman yang tidak berhalangan boleh on cam ya supaya supaya interaksinya lebih seru gitu. Nah, kelihatan cantik-cantik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti, yang akan menjadi MC di Ruang Sadar malam hari ini. Dan pada Ruang Sadar kali ini kita akan membahas tentang krisis setelah menikah. Setelah menikah, seorang perempuan merasa nggak punya pilihan. Ini krisis apa gimana nih? Nah, insya Allah malam kali ini kita akan membahas ini bersama Mom Sofa dalam seri Ibu-Ibu Wellness. Tuh. Sebelumnya, eh, siapa sih Mom Sofa ini? Ada yang udah tahu atau udah kenalan atau ada yang masih penasaran sama Mom Sofa? Belum, belum tahu Mom Sofa. Nah, Mom Sofa ini seseorang yang sering di balik layar Sintesa dan akhirnya sekarang debut ya, eh menampakkan dirinya sama kayak aku sih. Barang-barang yang mau. Duet di balik layar ini mah ya. Iya, bener bener bener. Bener. Oke, Mila. Sebelum kita mulai, izin perkenalkan dulu pemateri malam ini. Nah, untuk nama lengkap beliau atau Mom Sofa adalah Sofa Musofaha. Biasa dipanggil Mom Sofa, Momom, atau Teh Sofa. Beliau adalah sosial media manager di Sintesa Wellness. Nah, kalau teman-teman lihat konten IG di Sintesa Wellness tuh, beliau adalah salah satu penggagas idenya. Keren banget kan? Iya. Jadi konten-konten tuh, ide-idenya tuh dari Momom. Beliau juga merupakan ketua Yayasan Sintesa Zain Permana dan beliau adalah ibu dari 3 anak. Beliau juga concern di bidang parenting and marriage. Beliau ini sedang melanjutkan sedang melanjutkan S2 jurusan Islamic Psychology and Counseling di IOU. Dan sama-sama kita tahu juga nih, beliau adalah seorang istri dari guru kita semua. Siapa yo yang udah tahu? Gimana tadi istrinya Kang Zen? Iya bener banget. Adalah istri dari Kang Zen Permana. Yuk kita panggil eh Mom Sofa. Aku panggilnya Mom ya Mom. Ah, Gimana boleh. nih? Aman-aman udah siap Mom? Gimana? Oke, udah siap. Insya Allah. Temenin ya. Siap ditemenin. Deg-degan gak Mom? Kalau deg-degan aku sih sama. Mom deg-degan gak? Oh, deg-degan gimana kita pulang aja. Kayak gitu. Gimana nih Mom? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini lumayan baik. Kalau di rumah sih anak-anak lagi gantian sakit. Terus aku juga ini mata apa nih? Bintitan ya. Katanya tadi Apa tuh? cerita sama Teh Siti katanya, Mom habis noong apa gimana? Nah, kayaknya kena debu aja sih. Nih jadi matanya gatel gitu.
Semoga gitu. cepat sembuh lah Mom ya. Mm-mm. Nah, mangga Mom dipersilakan. Oke, hatur nuhun Teh Siti untuk pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sintesa dan teman-teman Ruang Sadar. Alhamdulillah hari ini di malam minggu kembali lagi. Kalau malam minggu kemarin saya jadi pembuka atau nemenin Teh Fitri, dan malam ini sekarang saya yang mau mencoba bercerita ya, diskusi, ngobrol-ngobrol ini mah ya sesama seri ibu-ibu wellness gitu ya di sini, kebanyakan ibu-ibu, alhamdulillah bapak-bapak, akang-akangnya juga ada. Hari ini kita mau ngomongin tentang krisis setelah menikah gitu ya. Oke, krisis setelah menikah, yang sebentar, ini udah muncul belum? Udah ya? Oke. Krisis setelah menikah. Kalau setelah menikah seorang perempuan apa, seorang perempuan, merasa nggak punya pilihan, ini tuh krisis apa gimana sih gitu. Hari ini temanya memang perempuan-perempuan, harapannya kalau misalnya ada, bapak-bapak, akang-akang yang hadir bisa, lebih memahami gitu ya nanti istrinya, calon istrinya dan kakaknya mungkin semuanya yang perempuan gitu, sebagai support system ya, gitu. Nah, bicara mengenai krisis setelah menikah, kita akan oh ini kenalan dulu ternyata, oh udahlah ya tadi kenalannya mah, saya, ibu dari 3 anak alhamdulillah, usianya ada yang paling besar 9 tahun, yang paling kecil 2,5 tahun. Jadi ada yang udah mau pra-remaja, terus ada juga yang masih balita. Terus saya dari dulu antusias gitu ya kalau misalnya ada ilmu-ilmu atau cerita-cerita tentang parenting dan juga pernikahan dan keluarga dan tentang para perempuan gitu ya. Seneng banget kalau misalnya ketemu, komunitas atau perkumpulan yang, kita tuh saling support gitu terhadap sesama perempuan, sesama ibu gitu ya. Kemudian alhamdulillah sekarang, sedang melanjutkan lagi kuliah di IOU untuk Islamic Psychology and Counseling gitu. Dan juga ada, kesibukan di Sintesa Wellness, bantu-bantu lah ini mah ya. Oke, kemudian ini, bicara mengenai krisis setelah menikah, sebelumnya mau cerita dulu. Jadi, 2 minggu yang lalu, ada seorang adik online, saya nyebutnya adik online. Jadi, dia itu seorang teman yang usianya jauh di bawah ya, usianya masih akhir 20-an lah, sekitar 28. Dia itu, dia itu baru menikah, usia pernikahannya tuh baru 1,5 tahun. Nah, orang Bandung. Nah, setelah menikah, teman saya ini, si adik ini, kita sebut saja namanya siapa ya, Fufu Fafa, nggak apa-apa namanya Fufu Fafa. Oke. Nah, si adik ini, dia, pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah, gitu. Nah, kemudian 2 pekan yang lalu itu dia, chat gitu ya, "Teh, saya lagi di Bandung, lagi pulang nengok orang tuanya di Bandung," katanya. "Mau datang ke rumah," gitu ya, terus kalian mau curhat gitu ya, mau curcol, udah lama juga nggak ketemu. Kemudian dia datang ke rumah, dia mulai bercerita, setelah menikah itu kan sebelum menikah itu dia orangnya sibuk banget ya, eee, gabung di banyak komunitas gitu, terus juga aktif, sebagai konselor, terus komunitas A, B, C gitu ya, banyak pokoknya hari-harinya tuh sibuk banget. Nah, harapannya setelah menikah, dia juga akan, terus gitu ya melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan kesibukannya, gitu. Dan ternyata setelah menikah
Kesibukan itu ternyata tidak bisa langsung dilanjutkan gitu, karena perpindahan ke kota kecil dengan budaya yang berbeda, kemudian bahasanya beda, terus lokasinya jauh dan terpencil gitu ya, beda sama Bandung yang kota besar, ternyata dia membutuhkan adaptasinya lumayan lama gitu, lumayan lama nih, sekitar setengah tahun katanya. Nah, setelah setengah tahun dia mulai bisa nih beradaptasi, oh ini tempat tinggalnya di sini, bahasanya beda, terus mungkin kalau misalnya udah jadi istri, oh kalau ke pasar ke sini gitu ya, belanja dan lain-lain segini. Kemudian dia mulai tuh mencoba, oh ya udah deh sekarang kayaknya waktunya untuk dia melanjutkan, aktivitasnya gitu ya, mulai cari-cari kesibukan di sela-sela waktu luang sebagai istri gitu. Kemudian dia coba daftar S2 karena sebelum nikah itu dia, sudah berencana mau melanjutkan sekolah gitu ya. Dia daftar S2, percobaan pertama ternyata tidak diterima. Oke, ya udah deh nggak diterima gitu ya. Terus, "Coba lagi deh," katanya. Percobaan kedua, kampusnya beda lagi, terus coba kampusnya yang lebih, apa ya, lebih kecil gitu ya harapannya, kesempatan untuk diterima lebih besar dan ternyata sama juga nih, ternyata ditolak juga, dia tidak diterima juga. Nah, si teman ini lumayan down juga, dari situ lumayan down, karena dari situ dia bingung, "Aduh ini terus saya ngapain dong?" Gitu, setelah nikah gitu. Dia kehilangan aktivitasnya nih gitu, mau kuliah ternyata kok nggak diterima terus gitu, mau beraktivitas mencoba berkomunitas ternyata di kota kecilnya itu tidak ada pilihan berkomunitas, kalaupun mau harus ke kota besar yang jaraknya minimal tuh 4 jam gitu ya, ke kota misalnya yang lebih dekat ke Jogja gitu atau ke Solo dari kota kecilnya ini. Berkomunitas tidak memungkinkan, terus berkomunitas online juga kok kayaknya, ruang geraknya terbatas gitu. Kemudian, terus saya tanya kan, "Kenapa nggak coba kerja aja mungkin?" Gitu ya. Nah, terus dia jawab, "Untuk kerja pun pilihan lapangan pekerjaannya terbatas kalau di kota kecil itu," gitu. Kalau misalnya ke perusahaan harus cari kota besar kan. Nah, di kota kecil itu kalaupun misalnya ada katanya cuman ngajar aja, tapi itu jam kerjanya tuh, eee, full gitu ya, full time gitu. Untuk menjadi guru dan dia bilang dia nggak mau kalau misalnya full-time meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, nanti mengganggu pekerjaan rumahnya, katanya gitu. Terus dia bilang, "Ini kayak Teh, kayaknya saya ngalamin krisis deh," katanya gitu. Dia, ngalamin krisis nih, gitu. Nah nah dari cerita ini kita mau mencoba mencari tahu apakah ini yang namanya krisis dan kalau misalnya memang ini krisis, ini tuh namanya krisis apa ya gitu. Nah dari cerita ini mungkin teman-teman ada yang relate atau mungkin yang pernikahannya sudah jauh apakah sudah, pernah mengalaminya gitu atau yang belum menikah mungkin bisa siap-siap dulu gitu ya. Kita, dari fenomena ini, kita akan melihat dulu nih, kata kuncinya dari cerita yang tadi sebenarnya ada apa saja ya. Yang pertama nih, tadi si teman ini, dia merasa bingung ya, bingung dengan dirinya karena aduh, kenapa ya ini bingung gitu, harus ngapain gitu, sebenarnya saya tuh bisanya apa ya, saya tuh bisa, melakukan aktivitas apa nih di tengah keterbatasan, tempat tinggal dan lainnya. Terus dia juga bingung, kenapa nih S2-nya kok nggak diterima, padahal waktu, S1 dia cukup berprestasi gitu. Kemudian, masalahnya ini kan memang terjadi setelah menikah ya. Waktu sebelum menikah kok kayaknya lancar-lancar aja, tinggal di kota besar, aktivitas selalu ada, kesibukan selalu ada. Kemudian dia juga kesulitan mengambil keputusan karena mau yang mana diambil gitu, apakah dia harus daftar lagi S2, di kota yang lainnya lagi, di kampus yang lainnya lagi, atau mungkin dia,
mau nggak usah daftar S2 deh gitu, yang lain tapi apa ya gitu, pengen aktivitasnya tuh apa gitu. Kemudian si teman ini juga dia ada kebutuhan untuk aktualisasi diri gitu. Di tengah pekerjaan rumah tangga, ada sela-sela waktu luang yang rasanya dia ingin mengeluarkan potensinya gitu. Selain mengerjakan, pekerjaan rumah yang memang setiap hari akan ada, tapi rasanya dia pengen aktualisasi diri gitu, seperti yang dia lakukan sebelum menikah gitu. Kemudian dia ngerasa juga nggak punya pilihan ya, mau kerja kok kayaknya lapangan kerja sedikit, mau kuliah kok kesempatannya nggak ada, ditolak terus, mau berkomunitas juga bingung, nggak ada nih di sini gitu. Terus dia juga ngerasa kecewa ya, kecewa dengan, oh ternyata setelah menikah kok nggak semulus yang diharapkan gitu. Padahal, harapannya setelah menikah, dia bisa melanjutkan aktivitas dan kesibukannya biasa dia, lakukan gitu ya. Nah dari, kata kunci ini, nah kita bisa lihat apa ya sebenarnya yang sedang terjadi atau dialami dengan, si adik online ini, si adik ini, dan dari, yang tadi sudah, muncul ya kata kunci, perasaannya, terus pikirannya, memang bisa dibilang bahwa keadaan yang seperti itu adalah memang dia mengalami krisis. Jadi krisis itu adalah ketika seseorang merasa tidak memiliki pilihan gitu ya, atau ketika seseorang merasa, kekurangan pilihan gitu ya. Dia ngerasa nggak punya pilihan nih, mau ngapain gitu ya, ngerasa nggak punya pilihan, pilihannya sangat terbatas. Dia ingin aktualisasi diri, dia ingin punya aktivitas yang produktif, tapi ternyata tidak ada, salurannya gitu ya, tidak bisa disalurkan. Mau sekolah lagi kok nggak bisa, mau berkomunitas juga nggak bisa, mau bekerja juga nggak ada gitu. Jadi bisa dibilang fenomena yang tadi diceritakan itu memang namanya krisis. Tapi, di da tapi krisis-krisis ini kan sebenarnya bermacam-macam ya. Jadi kita bisa, mencari tahu sebenarnya krisis apakah eee, yang dialami oleh, dengan keadaan yang tadi itu sebenarnya krisis apa ya, gitu. Ada, 3 jenis krisis yang mau dijelaskan malam ini, mungkin krisisnya kalau secara umum akan banyak banget. Nah, yang pertama adalah apakah fenomena yang tadi itu namanya krisis pernikahan, gitu. Kita coba cari tahu dulu ya, krisis pernikahan itu apa sih sebenarnya? Ciri-ciri dari krisis pernikahan itu apa? Oke, kita bisa lihat di sini bahwa kalau misalnya yang tadi itu krisis pernikahan itu biasanya masalahnya itu dirasakan oleh keduanya, istri maupun suami. Jadi masalah yang terjadi itu melibatkan istri dan suaminya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya krisis pernikahan, masalah yang terjadi itu karena adanya harapan suami ke istri atau sebaliknya gitu. Ada harapan dari istri ke suami yang, belum tercapai gitu, belum terwujud. Dan biasanya kalau itu adalah krisis pernikahan, konfliknya terjadi antara istri dan suami. Nah, kalau misalnya ngelihat fenomena yang tadi, sebenarnya itu kan krisisnya individu ya, sendirian gitu, cuman si istri aja. Karena waktu, dia datang ke rumah juga saya kan tanya, "Kalau suami kayak gimana?" Nah, suami itu dia bilang, "Alhamdulillah kalau suami itu suportif." Jadi, ya suaminya tanya balik, "Sebenarnya kamu maunya apa?" Gitu. "Semuanya boleh kok dicoba," gitu, "yang mana aja boleh, yang nyamannya juga boleh." Jadi, suaminya memberikan dukungan, tidak ada konflik sama istrinya, aman gitu ya. Jadi, kalau misalnya ngelihat fenomena yang tadi, bisa dibilang bahwa yang tadi itu bukan krisis pernikahan, kalau misalnya melihat ciri-ciri yang ada di sini, gitu. Dan kita lihat lagi kalau yang tadi itu kalau memang misalnya bukan krisis pernikahan, apakah krisis yang selanjutnya
quarter life crisis atau krisis yang terjadi di, biasanya di usia seperempat abad gitu ya. Biasanya quarter life crisis itu adalah krisis yang terjadi di usia sekitar 25 tahun. Biasanya, bisa dari umur 22 atau sampai 29 tahun. Yang tadi teman saya ini memang usianya masih 28 tahun. Jadi, secara usia bisa nih, apakah benar gitu ya yang dia dia alami adalah quarter life crisis, kita lihat ciri-cirinya. Quarter life crisis ini terjadi pada masa transisi remaja menuju dewasa di usia yang tadi, sekitar 25 tahun. Kemudian kalau misalnya quarter life crisis, ciri-ciri selanjutnya adalah dia adanya ingin merasakan kebebasan gitu ya, jadi, orang dewasa gitu ya, menunjukkan jati dirinya sebagai orang dewasa, ada ingin merasakan kebebasan, tapi juga sekaligus ada kecemasan terhadap masa depan gitu ya. Misalnya setelah lulus kuliah nih, ada kegalauan kayak, "Aduh, ini mau ngapain ya?" Gitu ya. Misalnya mau kerja, mau nikah, atau apa ya, maksudnya apakah pilihan itu cuman kerja atau nikah, nggak ada yang lainnya gitu. Biasanya itu yang, contoh yang, terjadi kalau misalnya quarter life crisis gitu ya. Pengen kerja pengen kerja juga, pengen nikah juga, tapi dia cemas juga ya, gimana ya rasanya misalnya mau nikah ternyata butuh A, B, C, butuh calonnya gitu ya. Kalau misalnya mau kerja harus cari tempat pekerjaan yang nyaman, bener nggak ya bakal betah dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya melihat yang tadi, ini agak-agak mirip ya secara usianya masuk ke quarter life crisis. Tapi coba kita lihat krisis yang selanjutnya apakah lebih cocok lagi dengan fenomena yang tadi dijelaskan, kita coba lihat krisis identitas nih. Yang ketiga ini ada krisis identitas. Krisis identitas itu cirinya adalah adanya perasaan tidak percaya diri pada individunya, nggak yakin gitu ya, "Aduh kayaknya bisa nggak ya?" Untuk mencapai tujuan gitu, bisa nggak ya kerja, bisa nggak ya mau misalnya mau melanjutkan kuliah kayak tadi ya, bisa nggak ya kalau misalnya mencapai A, B, C gitu ya tujuan dan mimpi-mimpi yang dia miliki. Kemudian, ciri selanjutnya adalah belum terpenuhinya kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kayak yang tadi berarti ya, ada kebutuhan untuk aktualisasi diri untuk, mewujudkan gitu ya potensinya, kayaknya sebenarnya aku bisa kali ya jadi penulis gitu, bisa kali ya jadi pembicara atau bisa kali ya jadi konten kreator gitu ya, tapi kok belum terwujud nih, kenapa ya? Gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah kebingungan akan diri gitu ya, bingung nih, sebenarnya aku pengennya apa ya? Cocoknya jadi apa ya? Profesinya apa? Mau gimana ke depannya gitu, ada kebingungan akan diri. Nah, kalau misalnya dari 3 krisis yang tadi dijelaskan, inilah krisis yang ini yang ternyata, menjelaskan fenomena yang tadi diceritakan gitu ya. Yang fenomena tadi diceritakan, cerita tentang si adik yang, di Jawa Tengah itu, yang pindah ke Jawa Tengah itu adalah memang ternyata itu adalah krisis identitas gitu. Dia merasakan adanya, merasa tidak punya pilihan untuk bisa mewujudkan potensinya gitu ya. Dia ngerasa salurannya tuh kok kayaknya kurang gitu untuk dia bisa mewujudkan potensi, untuk aktualisasi diri gitu, untuk beraktivitas yang, "Aku banget teh kok nggak ada," gitu ya, "Ngapain ini teh?" Gitu, "Pengen apa?" Gitu. Oke, dari krisis-krisis itu, nah, kita bisa merefleksi nih, mulai merefleksi. Kita tadi sudah mengenal 3 macam krisis ya, yang, mungkin dialami di usia-usia, sekarang gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merefleksi saat ini, apakah saya, apakah Teh Siti dan mungkin teman-teman yang lain yang hadir, apakah sedang mengalami krisis gitu ya? Apakah kita sedang mengalami situasi yang kita ngerasa kita tuh nggak punya pilihan, kita tuh pengen ini tapi kok nggak bisa, ini nggak bisa. Terus kita juga apakah kita
mulai mempertanyakan makna hidup kita gitu ya. Bingung nih mau ngapain, habis nikah bingung ya mau apa, habis punya anak, duh ngapain dia bingung gitu, kok kayaknya nggak punya tujuan. Nah, itu, yang kita bisa coba untuk refleksi gitu ya, teman-teman yang mengalami kejadian-kejadian yang tadi, perasaan yang mungkin mirip, apakah teman-teman bisa, mengalami krisis juga gitu sekarang? Kemudian yang kedua, setelah kita mencoba, bertanya pada diri, menyadari apakah aku sedang mengalami krisis, dan selanjutnya adalah krisis apa yang sedang aku hadapi gitu. Penting juga untuk mengetahui, jenis krisis apa nih yang sedang kita alami saat ini. Apakah dari yang 3 tadi misalnya, apakah, teman-teman yang sudah menikah misalnya, apakah ini krisis pernikahan? Atau misalnya ini quarter life crisis ketika adanya kecemasan akan masa depan, tapi juga ada keinginan untuk kebebasan gitu. Apakah sama kayak yang tadi, teteh yang tadi gitu ya? Apakah ini krisis identitas gitu? Nah, kenapa sih penting banget untuk, mengetahui dan mengenal krisis apa yang dihadapi oleh diri? Karena jangan sampai gini ya, misalnya teman-teman yang sudah menikah gitu ya, teman-teman mengalami krisis nih, tahu nih kayaknya aku lagi krisis banget nih. Kemudian teman-teman mendefinisikan, ini kayaknya krisis pernikahan deh, kayaknya aku konflik deh sama suami gitu ya, kayaknya aku konflik sama istri gitu, kayaknya pernikahanku sedang berada di ujung tanduk misalnya gitu ya, ngerasanya kayak gitu. Tapi ternyata setelah dilihat ciri-cirinya, ternyata krisisnya itu sebenarnya krisis identitas gitu, yang bermasalah itu adalah dirinya sendiri gitu, kita sendiri gitu. Eee, tapi ternyata kita melihat itu sebagai pernikahan kita nih kayaknya udah mau hancur gitu, udah mau di ujung tanduk. Padahal sebenarnya yang bermasalah itu kitanya sendiri, padahal pasangan kita kok kayaknya ngasih dukungan gitu, ngasih kebebasan, ngasih kita fasilitas, untuk berbicara, untuk bercerita, tapi kita salah melihat krisis dan melihat ini kayaknya krisis pernikahan. Atau ternyata, selain itu gitu ya, kita, ketika kita tahu nih ini krisisnya misalnya krisisnya tentang identitas, tapi eee, kita jadi berlama-lama dalam krisis gitu ya, menikmati krisis itu padahal harus segera untuk dicari tahu nih, cara untuk mengatasinya, kita biarkan lama sampai ternyata kitanya juga kan kalau krisis kebawa galau gitu ya, kebawa baper, kebawa bermasalah, udah aja pokoknya mental tuh kena banget, sampai itu berpengaruh terhadap pernikahan kita gitu, terhadap pasangan kita gitu. Asalnya kita yang, kita bermasalah dengan krisis identitas, tapi lama-lama kok ribut terus gitu ya, "Kamu nggak ngerti," misalnya, udah langsung mulai nih kayaknya ke pasangannya, "Kamu kayaknya nggak ngerti nih, aku tuh sebenarnya butuh aktualisasi diri." Terus padahal pasangannya udah, "Iya, ayo kenapa?" "Enggak, pokoknya kamu tuh nggak ngasih aku dukungan," misalnya gitu. Nah, itu sih pentingnya kenapa kita harus sadar gitu ya, apakah kita sebenarnya saat ini sedang mengalami, situasi yang mirip dengan yang tadi gitu ya, kita mengalami krisis dan sebenarnya krisis apa sih yang sedang kita hadapi. Jangan sampai ya itu, karena kita sudah menikah dalam sebuah ikatan pernikahan yang harus kita jaga, kita salah melihat krisis itu. Begitu, teman-teman. Segitu aja untuk, apa ya, diskusi hari ini, untuk materi hari ini. Selanjutnya mungkin boleh kita, buka untuk ada yang mau curhat, mau nanya, atau mungkin mau nambahin juga boleh, gitu. Mangga dikembalikan ke Teh Siti. Terima kasih Mom, luar biasa, materinya seru ya. Gimana nih, ada yang mau ditanya atau ada yang mau sharing? Boleh langsung di kolom chat atau langsung raise hand aja. Oke, boleh Kak Lila ya. Mangga Kak Lila. Oh ya, maaf, aku
tadi joinnya agak di ujung-ujung, jadi mohon maaf kalau misalnya udah sempet dijelasin juga. Tapi aku mau nanya gini, kalau misalnya kita kalau aku sih belum menikah, cuma kayak untuk mempersiapkan itu kan berarti kan kita harus sudah selesai dengan diri sendiri. Gimana kalau kita tuh merasa kayak banyak gitu krisis dengan, apa namanya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan diri sendiri, terus kadang juga karir masih berpikir, "Aduh aku generalis banget," gitu, kayaknya, nggak ada satu satu jalur karir aja yang aku geluti gitu kan, terus krisis identitas juga kadang. Kira-kira gimana sih, apa yang benar-benar kayak apakah harus diselesaikan benar-benar step by step, atau misalnya keluarga dulu, atau diri sendiri dulu? Karena kayaknya kalau barengan banget itu, sejauh ini tuh kayak ngerasa nggak kelar-kelar gitu. Ya, ya, Gitu. ya. Makasih. Oke, hatur nuhun Teh Lila. Ini, mungkin coba langsung dijawab aja ya Teh Lila. Tadi, apa, saya sih kurang setuju ya kalau misalnya kita dengan, ungkapan bahwa untuk mau sebelum menikah, kita harus selesai dulu dengan diri. Karena kalau misalnya selesai dengan diri, ya mungkin nanti itu ketika kita waktu kita untuk ada di dunia ini sampai selesai gitu ya. Karena selama kita hidup itu pasti sebuah perjalanan yang panjang, yang isinya tuh pasti kita belajar, terus ketemu lagi masalah. Jadi kalau misalnya kita misalnya pas mau nikah nih, kita ngerasa, "Ini kayaknya aku udah selesai nih sama diri." Tenang aja, nanti sesudah menikah itu masalah akan ada lagi dan lebih seru lagi. Jadi, eee, jadi gini, kayak misalnya tadi Teh Lila, kayaknya jadi overwhelmed gitu ya. Jadi kayak ngerasa kewalahan sendiri karena mikirnya tuh, "Ini kayaknya saya harus selesai gitu sebelum menikah." Ada masalah sama diri, sama keluarga, masalah keuangan, masalah mental, tetangga, negara gitu ya, pasti banyak banget. Eee, jadi kalau misalnya yang diingat itu adalah harus selesai, itu, eee, enggak ya, enggak gitu. Jangan nunggu sampai selesai dulu karena itu, belum akan selesai, akan ada perjalanannya masih panjang. Nah, kalau misalnya sekarang gimana, ya kita sadari dulu aja hari ini, di malam ini, Teh Lila mengalami masalah apa saja nih? Apa yang paling mengganggu pikiran gitu, yang mengganggu pikiran, coba mungkin disadari dulu ada apa saja, boleh dicatat gitu ya. Terus boleh juga misalnya bicara dengan konselor, dengan psikolog, "Aku punya masalah ini." Mulai aja satu per satu untuk diselesaikan. Mau diri dulu boleh, mau relasi sama orang tua dulu boleh, menurut menurut saya sih yang mana dulu aja boleh gitu, yang sekarang banget, yang saat ini gitu, eee, yang paling mengganggu pikiran. Gitu. Jadi nggak usah terbebani dengan kata harus selesai sebelum pernikahan gitu. Gitu ya Teh Lila. Mangga selanjutnya Baik, siapa? Oke, makasih. terima kasih. Sekarang Teh Sri ya, boleh Teh Sri. Halo Teh Sri, kepada ya? Nah, Nah, udah ada. Tes ada. Ada. udah. Ya, izin bertanya. Kalau saya pribadi ya Teh ingin curhat, sedang mengalami krisis pernikahan dan krisis identitas secara bersamaan. Eh, Gimana? Pertanyaannya gimana kalau misalkan nggak ada satu orang pun yang bisa support gitu Teh? Mhm, Makasih. oke. Saat ini Teh Sri mengalami, setelah mencoba untuk, refleksi, mengalami 2 krisis gitu ya, krisis pernikahan sama krisis identitas. Jadi krisisnya itu ada yang dirasakan, secara individu gitu ya, Teh Sri sendiri ini bingung mau aktualisasi diri apa. Kemudian ada juga krisis pernikahan. Jadi ada krisis dengan, suaminya gitu, dengan pasangannya ya, dengan suaminya. Nah, ini 2 krisis lumayan sih, lumayan berat, tapi ternyata tadi Teh Sri bilang, gimana kalau misalnya ternyata, tidak ada yang
mensupport gitu ya. Oke. Nah, kalau kalau misalnya nggak ada yang support, itu kebayangnya tuh pasti pusing banget sih, pusing dan, kebayang kepala tuh udah, gitu ya. Udah sedih iya, marah iya, kecewa, terus bingung harus cerita sama siapa. Kalau misalnya nggak ada yang bisa nge-support, itu jalan satu-satunya memang harus cari support system Teh, kalau enggak Teh Sri sendirian, ya bisa apa ya, bisa gawat gitu. Jadi kalau misalnya Teh Sri mungkin bisa langsung aja ketemu konselor di Sintesa Wellness, itu kan, salah satu support system juga gitu, salah satu ikhtiar kita untuk, bertemu gitu dengan orang yang akan mendengarkan Teh Sri, ceritanya seperti apa, memberikan dukungan gitu ya, memfasilitasi Teh Sri untuk berbicara, untuk menemukan lagi, untuk menemukan lagi, apa ya, untuk menemukan lagi solusi ke depannya gitu, seperti apa Teh Sri. Kemudian ini, eee, kayaknya sih Teh Sri harus, apa ya, harus ngobrolnya lebih panjang lagi gitu, karena gimana caranya nggak ada support system, harus dicari support system-nya sih, dari orang tua, dari mertua, dan lain-lainnya. Karena Teh Sri ini kayaknya udah kayak kekunci banget gitu ya, nggak ada support gitu sama sama suami udah krisis, sama diri juga krisis. Wah, ini udah gawat darurat, langsung ketemu Teh Fitri aja kayaknya di ruang konseling, gitu ya Teh Sri ya. Mudah-mudahan ke depannya keadaan bisa lebih baik dan bisa menemukan support dan, apa ya, jalannya mungkin lebih ringan lagi ke depannya ya Teh Sri ya, gitu. Mangga selanjutnya Teh Terima Siti kasih selanjut Teh Sri. Selanjutnya ada Teh Andin. Boleh Teh Andin, mangga silahkan. Halo Teh Andin, ada nggak ya ini? Oke. Teh Eh, Teh Andinnya belum ada kayaknya. oke kalau gitu kita Chat katanya lewat chat. Oh, lewat chat. oke. Mhm. Oh, oh ini Teh. Yang mana? Nih Teh Andin, mohon maaf mau tanya, kalau misal suami udah kasih ruang dukungan dan lain-lain, tapi kita masih krisis identitas, cara berdamainya bagaimana? Apa ini bisa juga efek dari masa kecil yang dimana akhirnya sampai sekarang susah ambil keputusan dan sebagainya? Itu mau. Oke. Teh Andin ini sekarang merasa sedang ada krisis identitas. Dengan suami krisis pernikahan berarti aman ya, pernikahan alhamdulillah aman. Cara berdamainya gimana? Nah, untuk krisis ini caranya yang pertama adalah untuk mengatasinya adalah kita harus, eee, apa ya, kita harus mencari purpose gitu ya, purpose of life gitu ya, life purpose. Kita harus menemukan tujuan kita dulu nih, tujuan kita itu sebenarnya mau apa gitu ya. Tujuan kita itu mau apa gitu, kita itu orangnya itu adalah orang yang mau melakukan apa nih, kebaikan di dunia gitu ya, mau melakukan apa. Cari dulu misalnya passion-nya apa gitu, sukanya apa. Nah, itu dulu yang memang harus dieksplor gitu, harus banyak-banyak mengeksplor diri, ketemu banyak orang gitu ya, banyakin ketemu banyak orang, banyakin ketemu komunitas gitu ya. Alhamdulillah suami kan mendukung nih, ya jadi bisa dicoba untuk mengeksplor diri, berbagai macam skill dicoba, belajar sebanyak-banyaknya, cari orang yang lingkungan positif, circle positif sebanyak-banyaknya. Dari situ kita cari tahu dulu sampai kita nemu kita sukanya apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan, oh akhirnya nih tujuan saya mau mengaktualisasikan diri dalam bidang apa, insya Allah nanti ke depannya ketemu. Nah, sekarang berarti apakah efek dari masa kecil yang dimana akhirnya sampai sekarang susah ambil keputusan? Bisa jadi iya gitu, bisa jadi iya karena, pola asuh gitu kan sedemikian sangat berpengaruh terhadap kita ya. Kita yang hari ini adalah pengaruh dari pola asuh, dari orang tua, dari lingkungan juga gitu. Kalau misalnya memang ada efek dari masa kecil, betul mungkin memang ada gitu. Teh Andin jadi orang yang ketika mempertimbangkan sesuatu tuh kayak lama gitu ya, lama banget, terus jadinya tuh kayak
agak-agak peragu gitu ya, susah mau yang mana. Nah, sekarang mungkin Teh Andin harus belajar untuk berani salah ya, berani mengeksplor diri sekaligus juga berani salah, coba aja dulu gitu. Coba aja dulu, pasti salah dulu ya udah nggak apa-apa. Salah 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 mungkin nanti ada benarnya di percobaan kesekian gitu, ke belasan, ke puluhan, ya udah nggak apa-apa daripada dipikirin aja terus gitu ya, nggak nyampe-nyampe nih ke benernya karena ketika salahnya pun nggak mau dicoba gitu, Teh Andin. Kalau misalnya ada efek dari masa kecil nih, bisa langsung ikutan nanti inner peace aja, ada workshop, inner peace nanti tanggal berapa ya, Oktober minggu depan gitu ya. Tanggal Kalau 12. misalnya Tanggal 12. tanggal 12 Oktober gitu, bisa ikutan itu juga boleh gitu. Gitu Teh Andin, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke, terima kasih Momom untuk pertanyaan dari Teh Andin. Sekarang dari chat dulu ya ini yang atas. Teh Iya, Dewi, kalau sekaligus tiga-tiganya terjadi, bisa nggak ya Mom? oke Teh Dewi. Halo Teh Dewi. Kalau sekaligus tiga-tiganya terjadi, mungkin aja terjadi gitu ya. Quarter life crisis iya gitu ya. Terus krisis pernikahan juga iya, ada konflik sama pasangan, terus cemas akan masa depan, bingung juga mau aktualisasi diri. Mungkin aja sih krisis itu terjadi. Rasanya mungkin nanti luar biasa ya. Mungkin seperti badai itu harus cepat-cepat cari bantuan sih, harus cepat-cepat cari bantuan supaya kita sendiri aja menghadapi 3 krisis gitu, kita mungkin ya bisa ambruk gitu. Memang harus cari bantuan, harus cari yang bantuin kita untuk tetap berdiri, untuk kita sadar, bahkan mungkin untuk mempertahankan kesadaran pun kita kesulitan gitu. Ya, gitu ya. Jangan lupa cari bantuan ya ibu-ibu nih. Biasanya kalau ibu-ibu suka kuat gitu ya, ngerasa kayaknya kuat nih. Belum pingsan mah kayaknya nggak apa-apa. Nah, itu kayaknya harus dihindari ya. Jangan lupa untuk mencari bantuan, gitu. Oke, terima kasih Teh Dewi. Untuk selanjutnya kita seling lagi nih ke yang raise hand, Teh Faiza. Oke, Teh Faiza silakan. Terima kasih, Teh. Cuman mau ini sih, mau bilang bahwa yang dibilang tadi itu adalah relate banget ya, aku juga ngalamin pas nikah itu kalau kayak, kok aku kayak bingung ya harus ngapain, padahal dulu sebelum nikah itu kan kerja, terus ikut komunitas banyak banget. Dan setelah menikah memang hidupnya di desa ya waktu itu, masih awal-awal nikah. Jadi bingung harus ngapain gitu. Sampai akhirnya kebiasaan itu tuh kebawa tuh sampai ke, walaupun hidup pindah ke kota juga kok kayaknya sama ya gitu. Kok merasa kok nggak sesuai ekspektasi. Ternyata menikah itu tidak seperti yang aku bayangkan gitu. Ini sampai ini sekalian mau Hanes review sih soal sintesa. Oh iya boleh. Sampai akhirnya itu ketemu kan sama idenya sintesa, terus aku ikut kelasnya Kang Zen, dan aku bilang sama Kang Zen gini, kok aku jadi orang pemalas ya Kang, padahal itu bukan aku nggak kayak gitu, kayak gini-gini. Sampai akhirnya ketemu bahwa memang aku punya inner child, dan ikut inner peace maksain diri banget. Waktu itu adikku mau umroh, dia minta tolong aku untuk jaga anaknya, aku bilang aku nggak bisa karena aku udah ikut kelas, padahal aku belum daftar waktu itu. Aku udah ikut kelas, jadi akhirnya aku ikut tuh kelas inner peace, ketemu tuh ternyata yang selama ini yang di luar sebelum aku nikah, aku punya energi yang gede dan bisa itu, ternyata itu bukan aku. Katakan Zeni, itu adalah ibuku yang ada di dalam diri. Jadi setelah ikut kelas inner peace itu Teh, sekarang tuh aku jadi kayak sadar dan punya kendali ya atas diri itu. Jadi, oh ini tuh kalau lagi kayak gini nih kayaknya bukan aku deh, ini tuh ibuku deh gitu. Jadi buat teman-teman, kalaupun ini kayaknya tetap masuk aja, tetap ke pola asuh tentang krisis identitas itu. Jadi untuk yang belum ikut inner peace, kayaknya minimal kalian ikut deh 1 kali seumur hidup gitu ya. Wajib ya. Iya, Wajib. kayaknya gitu. Jadi habis kelas inner peace itu, mungkin memang sudah Allah setting ya. Jadi setelah kelas inner peace, aku pulang tuh ke Kalimantan, ketemu ibuku, jagain keponakan gitu, yang kayaknya aku nggak bisa sabar deh sama anak-anak. Dan
alhamdulillah selama 2 minggu lebih mereka itu aku jaga, aku nggak pernah marah. Nggak seperti ibuku yang kalau misalnya dengar anak nangis sudah bawaannya pengen marah. Aku dulu gitu Teh, jadi kalau ada anak nangis tuh, pengen tak cubit. Tapi kemarin setelah ikut inner peace, jadi aku langsung punya kendali nih setiap mau marah. Oh itu bukan aku. Jadi nggak usah ini gini. Dan mengucapkan terima kasih juga setiap minggu kita bisa dikasih ruang sadar gini tuh senang banget. Jadi bisa recharge terus ya. Buat teman-teman yang mungkin belum ikutlah. 1 kali aja seumur hidup. Ntar bakal merasa, oh ternyata ini toh sebenarnya gitu. Itu aja sih Teh, makasih ya waktunya. Oh iya, makasih Teh Faiza. Terima kasih Teh Faiza. Oke, selanjutnya kita bacain lagi yang di chat ya Kak. Mau menanggapi dulu Teh Siti? Boleh, Mau menanggapi dulu yang Teh Faiza tadi ya, yang cerita ketika misalnya setelah menikah kok ternyata jadi orang yang berbeda, terus krisis identitas ternyata dialami setelah menikah, padahal sebelum menikah kok kayaknya aman-aman aja gitu ya, sibuk terus potensi yang dimiliki oleh diri kok kayaknya bisa aktual. Nah, kemarin juga waktu yang temen saya itu yang tadi fenomena diceritakan itu cerita, kan dia tuh pilihan yang dia terfikir untuk dilakukan setelah menikah adalah kuliah kan, daftar kuliah, daftar S2. Waktu itu saya coba tanya, memang udah kan ini tuh S2 itu daftar kuliah lagi itu kan sudah direncanakan dari sebelum menikah. Nah, sebenarnya itu keinginan siapa? Saya tanyakan. Terus yang teman saya itu bilang, wah nggak tahu juga ya. Dia bilang gitu, malah jadi bingung juga ya. Ini kan rencananya waktu itu rencana kuliah lagi itu adalah hasil diskusi dengan orang tua gitu. Tapi ketika kemarin dia diwawancara dalam rangka seleksi untuk masuk S2, ketika ditanya sama pewawancaranya, "Kamu tujuan kamu untuk melanjutkan sekolah, mau ambil, magister itu apa?" Terus dia bingung sendiri karena, "Loh kok apa ya apa ya?" Gitu. Loh, kenapa ternyata dia sendiri pun ternyata bingung gitu, tujuan dia untuk kuliah itu apa. Kemudian dia jadi nanya lagi sama dirinya sendiri, "Loh kemarin itu kenapa ya dia mau daftar kuliah?" Nah, ternyata daftar kuliah itu adalah, cita-cita yang dititipkan oleh orang tua ke, ke dia gitu ya. Jadi orang tua kita jadi sebelum menikah kan kita itu ada dalam organisasi keluarga tuh kita sebagai anak kan. Kita sebagai anak, kemudian orang tua mungkin menitipkan, nanti udah kuliah S1 selesai, S2 aja ya, terus kita sebagai orang yang, orang yang, patuh gitu ya, yang patuh dan dalam organisasi keluarga itu kita sebagai yang, "Oh iya iya iya," gitu, biasanya iya iya aja. Jadi sebelum menikah itu rasanya kok semua gampang karena kita tinggal ngikutin apa kata orang tua gitu. Kita disuruh misalnya S2, "Ya aja ayo," gitu. Mau misalnya, "Komunitas ini boleh nggak Bu?" Misalnya, "Boleh boleh boleh." Nah, begitu kita menikah, kita lepas dari organisasi orang tua kita dengan orang tua, kita bikin organisasi sendiri nih, gitu ya. Bikin organisasi dengan, pasangan kita gitu ya, dengan suami. Nah, begitu kita lepas dari orang tua, ternyata kita sebagai individu, sebenarnya kita belum ada identitasnya sebenarnya. Karena sebelumnya itu yang kita lakukan, selalu biasanya adalah titipan dari orang tua. Makanya mungkin wajar gitu, begitu kita misalnya menikah dan kita terlepas dari orang tua, kita bingung karena mungkin, sebelumnya tidak terbiasa untuk menunjukkan identitas kita sendiri gitu, Teh Faiza, gitu. Jadi begitu misalnya setelah menikah kita jadi orang yang berbeda itu sangat memungkinkan gitu, gitu sih. Terus untuk tadi, Teh Faiza terima kasih ya untuk sudah ikut Inner Peace dan mungkin yang teman-teman yang lain langsung ada testimoninya dari Teh Faiza bisa langsung ikutan mumpung masih ada waktu seminggu lagi nih, barangkali ternyata pola asuh memang ternyata sengaruh itu gitu. Mudah-mudahan kalau misalnya sekarang yang udah merasakan ada masalah gitu ya, ada life trap, masalahnya teh kenapa sih ini lagi yang kita hadapi, mungkin bisa coba untuk ikutan workshop Inner Peace gitu. Teh Siti, Betul enggak banget. dilanjutkan lagi.
Terima kasih Teh Faiza. Terima kasih Momom. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Nida nih. Aku mau nanya Teh, pernikahan aku kan lagi rumit karena suami aku terus-terusan selingkuh. Sebenarnya aku udah capek, tapi aku bingung, masih belum ingin pisah. Tapi aku takut kalau dia bakal ngelakuin hal yang sama lagi ke aku Teh. Gimana tuh Mom? Oke. Wah, ini jawabannya gimana ya? Bingung. Coba kita phone a friend aja ya. Silakan, Kang Zian dijawab. Ya, makasih ya Momnya sharingnya mantap, luar biasa. Teman-teman, krisis itu, aku sebelum ngejawab pertanyaannya, aku mau ngurutin dulu gini. Alamiahnya krisis itu terjadi bisa diprediksi pada rentang usia tertentu gitu ya, kata kuncinya ya, aku ulangi lagi. Krisis itu biasanya terjadi normalnya pada rentang usia tertentu. Jadi normalnya krisis identitas itu terjadi pada kapan? Pada remaja sebetulnya, pada usia belasan. Apa yang dimaksud dengan krisis itu tadi kata Momom, have no option atau has no choice. Artinya nggak punya pilihan lain selain ngambil apapun yang ada. Jadi kalau krisis identitas, nggak punya pilihan selain ngambil apapun identitas yang bisa diberikan. Nah, kalau kebetulan tadi organisasi sebelumnya keluarga kita, ya aku ambil apapun yang bisa diberikan oleh identitas, gitu ya. Nah, cuman tidak semua orang lulus di situ. Jadi kalau tadi di chat kalau nggak salah ada pertanyaan, buat apa sih Allah ngasih krisis ya? Kenapa sih ada krisis dalam diri manusia? Salah satunya sebagai tahapan perkembangan. Orang-orang yang jadi manusia adalah orang-orang yang bisa punya pilihan, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Kalau teman-teman ketika menghadapi krisis masih punya pilihan, berarti masih aman. Tahapan perkembangan atau tugas perkembangannya bisa terlewati. Tapi kalau enggak, biasanya akan berulang. Makanya, betul tadi pertanyaannya Teh Dewi ya, dan jawaban Momom. Ada kemungkinan orang akan menemukan beberapa krisis di dalam satu rentang waktu. Karena krisis identitas belum tamat, quarter life crisis belum selesai, udah muncul krisis krisis pernikahan. Nah, kalau di krisis pernikahan cirinya gini, kita tidak punya pilihan selain pasrah apapun yang terjadi pada pernikahan. Nah, contohnya apa? Mendapati, naudzubillah ini Maya, tapi tadi kan contoh pertanyaannya kayak gitu. Mendapati suami yang berulang kali menyakiti. Baik itu secara tadi relasi ya dengan berselingkuh atau bahkan melakukan kekerasan. Dan kita ngerasa tidak punya pilihan. Aku nggak punya pilihan selain bertahan. Itu tuh namanya krisis pernikahan. Kayak gitu. Jadi salah satu ciri krisis pernikahan bukan cuma konflik berebut resource sama suami, tapi yang paling ekstrim dan gawat sebetulnya ini tuh. Suami berulang kali berselingkuh, suami berulang kali melakukan kekerasan ya, baik itu kekerasan fisik, verbal, psikologis, ya, seksual, bahkan finansial gitu ya. Itu tuh udah masuk krisis sebetulnya. Ya memang tadi betul kata Momom ya, kalau kita nggak punya support, saking orang yang bisa kita cintai itu nggak bisa ngasih support, ya butuh support profesional, begitu. Kurang lebih kayak gitu jawabannya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tadi yang Teh Sila, tujuan manusia itu udah dijawab sama Kalteng ya. Kalau ini Teh Syam, ini mau. Kalau ada keinginan melakukan aktivitas lain selain aktivitas ibu rumah tangga, tapi merasa ada banyak hambatan sampai merasa tidak berdaya itu gimana Teh? Ditambah belum berdamai dengan diri. Tuh, Mbak. Kalau ada keinginan melakukan aktivitas lain tapi merasa banyak hambatan, ya itu tadi berarti kita harus tentukan dulu tujuan kita ya. Tujuan kita itu sebenarnya mau jadi apa gitu? Mau jadi ibu yang seperti apa? Mau jadi individu yang seperti apa? Nah, dari situ dulu aja untuk bisa memulai gitu. Ini pendek-pendek aja karena udah mau jam 9 ya, Teh Siti. Iya, terima kasih. Untuk satu pertanyaan terakhir, boleh dari Teh Husnul ya. Ya, terima Oke, kasih. Teh. Terima kasih, Kak. Mohon izin tidak on cam ya, Mom. Ini saya pengen aja. Kebetulan ada satu hal yang menurut saya cocok ditanyakan pada pertemuan malam ini. Gini, Mom, saya mau tanya. Saya dalam kondisi yang
apa ya, Mom, secara usia mungkin saya juga sudah bisa dikatakan cukup matang. Tahun ini mungkin sekitar sudah mau masuk 34 tahun. Dan pada kondisi sekarang pun juga saya lagi studi, Mom, lagi menyelesaikan S3 saya di Brawijaya. Nah, yang bikin saya agak sedikit terganggu itu kadang orang di sekeliling saya itu mengatakan bahwa kayaknya kamu ini keasikan sekolah sampai tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan mungkin ya pernikahan dan lain-lain. Cuma karena saya tidak begitu terbuka untuk hal seperti ini. Sebenarnya, Mom, yang bikin saya agak sedikit ini ya, makanya kemarin saya sempat ikut KLP-nya Kang Zen yang Psychology of Marriage, dan insya Allah nanti mungkin saya akan ikut yang November juga, mumpung ada waktu dan kesempatan sambil menunggu ujian akhir, belum keluar-keluar juga jadwalnya. Sama saya itu, Mom, sering dicurhati teman-teman, Mom. Disering curhatin teman-teman. Di usia saya sekarang tuh teman saya hampir semua circle saya, dari S1, S2, dan sekarang pun itu sudah berkeluarga. Dan mereka bercerita ke saya dengan kondisi keluarga yang sangat beragam, dan ceritanya itu cukup sedikit membuat saya trauma. Itu, Mom, saya trauma, sehingga itu yang terkadang kok saya agak skeptis gitu. Terlebih lagi sebenarnya saya punya mungkin bentuk, saya nggak tahu ya, kemarin juga sempat dengar yang di pertemuan kemarin, mungkin saya lupa apa ya, bukan fobia, bukan trauma juga, yang satu unfinished business, mungkin unfinished business. Makanya saya pengen banget sebenarnya, kalau saya berdoa mungkin inner peace-nya akan ada setelah ini. Saya mungkin agak lumayan bisa bernafas, dalam artian bisa kegiatan offline itu sekitar Desember dan Januari. Semoga ada, dan insya Allah kalaupun ada di Bandung, saya insya Allah akan ke Bandung. Mungkin itu aja dulu, Mom, yang saya tanyakan. Saya punya kondisi-kondisi yang menurut saya, aduh, ini kalau mungkin teman-teman merasa bahwa saya sudah kehilangan minat, padahal tidak. Sebenarnya bukan kehilangan minat, hanya menunggu momentum aja, karena sekarang memang ada prioritas yang harus saya selesaikan. Mungkin seperti itu, Mom. Kang Jeng, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Husnul. Langsung aja mungkin dijawabnya sama yang sudah S3 juga mungkin ya. Masya Allah. Terima kasih Teh Husnul ya, pertanyaannya luar biasa. Memang salah satu hal yang istimewa dari S3 itu memang S3 itu nggak buat semua orang ya, karena salah satunya stres dan depresinya tuh luar biasa. Iya, bener, Kang. Aduh, stres banget, Kang. Stres banget. Stresnya dan salah satunya adalah depresi. Depresinya itu membuat kita kemudian memikirkan hal-hal begitu mendalam, apalagi sambil nunggu jadwal ya, ujian akhir, yang kita harus mempertemukan jadwal para profesor ya. Iya, Susah bener, banget Kang. kan? Bener, Kang. Iya, bener. Tapi bagusnya adalah, makanya aku sih anjurkan teman-teman semua yang ada di sini, aku doakan kalaupun nggak teman-teman mungkin keturunannya ke depan bisa sekolah lanjut, mewajibkan sampai S3 ya, karena penting ya. Kenapa? Karena sekolah yang tinggi itu membuat kita berpikir begitu mendalam, sehingga kemudian tadi dipertemukan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa membuka realitas-realitas kita. Termasuk tadi, orang-orang yang kemudian mirip ya bukan orang-orang yang mirip ya, orang-orang kayak seperti Teh Husnul itu memang akan diamanahi keterampilan, kemampuan tadi untuk berpikir mendalam, melakukan refleksi. Nah, memang, itu bagian dari upaya kematangan, baik itu kematangan secara psikologis ya, khususnya di kognitif, di dalam pikiran. Nah, cuman memang tadi harus beriringan sama kematangan perasaan. Nah, itu yang akan dibolak-balik di bagian itu. Mungkin secara analisa kita bisa menjawab, secara pertanyaan kita bisa menyimak, ya tahu, bisa memproses informasinya. Tapi memang emosi kita nggak bisa bohong, kita akan kena spons, kita akan tertular. Nah, kematangan itu beriringan sebetulnya. Nah, ini yang kemudian bukan cuman bagian dari pilihan, tapi berproses ya. Nah, makanya gini teman-teman semua, krisis itu tidak bisa kita hindari. Yang kita akan selalu ketemu krisis ya, krisis identitas kah, krisis nanti umur 30-an ke atas, 40-an, sampai ke 40 itu ada namanya krisis generativity. Mau nggak mau kita tuh akan memikirkan banyak sekali tentang orang lain gitu ya, di luar dari diri kita. Nah, itu tuh hal-hal yang nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita persiapkan, terutama di ruang sadar ini adalah bahwa kita harus menghadapi krisis itu tetap harus punya pilihan. Jangan sampai kita terjerembab seolah-olah tidak punya pilihan.
Aku nggak punya pilihan selain ngambil identitas apapun yang ada. Aku nggak punya pilihan selain ikut galau di umur 25-an bersama teman-temanku yang lain. Aku nggak punya pilihan selain harus bertahan, walaupun pernikahan ini menyiksa gitu. Harus punya pilihan, opsi-opsi. Nah, ini yang kemudian sepertinya sedang dimatangkan oleh Allah lah ke Teh Husnul ya. Sedang dimatangkan, mungkin secara kognitif, secara pikiran, mungkin udah mulai ke level matang, tapi barangkali secara emosional tadi sedang dipandu untuk menyelaraskan. Nah, aku ngerasain banget ya, momom juga kan mendampingi orang yang S3 ya kemarin ya, kelihatan banget depresinya, frustrasinya, tahu banget. Jadi memang proses itu yang sedang terjadi, begitu. Apalagi Mudah-mudahan kita kalau semua nggak di rumah punya kayak gitu. pasangan ya, Kang ya. Kalau Kang Apalagi nggak punya pasangan. apalagi kalau nggak punya pasangan. Makanya, kemarin itu di pertemuan kemarin, Psychology of Marriage itu kan dibilang soal marital coat arms ya. Sebetulnya itu intinya adalah simpul-simpul jejaring dalam yang berupa support system. Nah, kalau nggak bisa ya kita bangun. Makanya tadi ruang sadar ini, dari awal pertama ruang sadar ini diciptakan, mudah-mudahan tadi sharing-nya mah nggak banyak lah, cuma 20-30 menit. Tapi nge-trigger teman-teman buat mau cerita, buat mau saling berbagi, yang kemudian kita jadi saling kenal. Gara-gara saling kenal, saling related, dulu yang cerita tentang ini ya, terus saling mendoakan, kita yang jadi simpul jejaring bersama, gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga saling mendoakan ya, buat Teh Husnul, buat teman-teman semua, untuk bisa jadi pribadi-pribadi yang makin sadar, makin kenal dan punya kendali. Makasih banget udah sharing ya, Teh Husnulnya sukses berkah selalu, Amin, amin. begitu. Terima kasih Kang Zen. Momom, terima kasih. Mau nambahin mungkin kalau misalnya tadi Teh Husnul belum bisa ikutan workshop Inner Peace yang di Oktober, kalau misalnya lihat Teh Husnul ternyata sering jadi orang yang diceritain, banyak yang curhat, mungkin bisa ikutnya ke WCA aja ya, WCA Batch 2 sudah buka pendaftarannya jadi gimana caranya kita jadi punya kemampuan untuk konseling tapi juga nggak tadi jadi bikin trauma gitu. Itu online ya, Teh? Iya itu online, materinya Hmm, disampaikan secara online. sebenarnya saya juga tertarik yang jadi konselor. Aslinya dalam saya aslinya dari Sulawesi, Teh. Jadi saya dari Sulawesi, dari Palu. Nah, tahun 2018 kami tuh kan ada bencana. 2018 itu ada bencana gede di Palu, itu ada tsunami, likuifaksi, sama ya gempa, tsunami dan likuifaksi. Itu mulai dari situ saya sudah cukup lumayan mengikuti perkembangan psikologi, dalam artian memang mulai belajar dari awal sampai saat ini. Nah, semakin saya mempelajari psikologi itu saya merasa bahwa wah, ada part yang hilang gitu. Ada part yang hilang dan ini yang menjadikan saya semangat sebenarnya untuk tidak balik dulu ke Sulawesi, karena saya merasa ketika saya di Jawa, saya punya akses yang cukup banyak. Misalnya resource yang saya agak susah dapat ketika di Sulawesi karena jarak. Ya, aslinya saya tahu Kang Zen itu dari Kang Hari, Kang. Jadi waktu Mantap. pandemi pada saat itu, Kang Hari itu sebelum pandemi 2017 sebelum gempa pernah ke Palu menjadi pengisi di kampus kami. Dari situ saya mulai follow Kang Hari, saya tahu Kang Zen dari Kang Hari, dan jujur saya sering merekomendasikan kepada keluarga dan mahasiswa saya untuk follow Kang Zen, karena memang saya rasa itu relate sekali untuk apalagi untuk anak-anak adik-adik saya S1 ya. Masya Itu luar Allah, keren, biasa keren. sekali. Makanya kenapa saya tertarik sebenarnya Kang untuk mengikuti pelatihan konselor kalau nggak salah Januari ya. Saya sempat lihat Iya itu. betul. Semoga saya diizinkan dan waktunya selaras. Semoga kita bisa ketemu di Bandung. Minimal saya punya ilmu sedikit saja yang saya bisa bawa ke Sulawesi ketika saya balik nanti. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Dan ternyata tidak terasa 1 jam begitu cepat ya. Terima kasih atas materinya, Momom, yang sangat seru. Terima kasih juga Kang Zen. Terima kasih juga untuk teman-teman atas partisipasinya. Banyak yang relate gitu ya untuk kita yang udah menikah, untuk yang sudah menikah dan untuk yang belum menikah. Oke, alhamdulillah. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu yuk untuk teman-teman boleh on cam. Yuk.
Ayo, ayo. Yang butuh info-info untuk kelas mungkin nanti bisa chat admin ya Teh Siti ya. Ini Iya, di betul Bang. kolom komentar lumayan banyak yang bertanya tentang kelas dan lainnya. Seru banget ya di kolom komentar, rame banget. Semoga Iya nih. Wah, nanti Abah. apa? Makasih, Bah, udah hadir. Kita udah siap foto belum? Ya masih ada yang mau menampakkan wajahnya. Sudah? Masih ada? Ud- Masih ada? Masih ada lagi. Ayo. Ya, mungkin kita sekarang foto dulu ya. Oh, ada apa? Udah? Udah siap? Udah siap? Senyum semuanya. Satu. Bentar ya. 1, 2, 3. Pakai lagi. Untuk gayanya mau apa? Mau sarang heo gini? Boleh. Ayo. Boleh, sarang Sarang heo. heo, oke. Aduh, mencetnya gimana? Bukan cua. Ya udah, aku belum saya ikutan sarang heo. Ya, sarang Sarang heo. heo. 1, 2, 3. Oke, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di ruang sadar. Depan sama Kang Zen. Kalau gitu, Iya, sampai betul. ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Mantap, kasih semua. Momom luar biasa, Masya Allah, Aduh, keren pisan. nuhun Mbak udah hadir. Aduh, malu ada Abah. Kang Zen, kata istri aku, ini istrinya Kang Zen ya? Heeh. Meni sama banget cara ngomongnya, cenah. Oh gitu. Satu. Kan jodoh. Kan jodoh. Kan jodoh. Abah Ivang, saya ingat banget ya, Abah pernah jadi fasil saya dulu waktu di kelasnya Kang Hari. Oh. Abang Ivang dulu yang jadi fasil saya waktu kelas Bapak online-nya Ipang yang mah terkenal HCR. atuh. Saya ingat sekali, saya baru sadar, oh iya kayaknya Abang Ivang Wah, yang Kang ini. Zen suka begitu. Kali kasih, Bah. Semoga bisa ketemu offline suatu hari nanti ya. Saya luar biasa Amin, sekali amin. ada di circle ini. Insya Allah. Teh Husnul nanti ke Bandung ya. Ya, insya Allah, Biasa insya Allah. harus Pasti, harus insya Allah. main ke Bandung, Ya, betul. insya Allah. Nanti kita ketemu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Ya. Pamit. Assalamualaikum.